Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai kuliah siang hari ini secara online, kita sudah membaca surat Fatihah. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan baik sehingga mempermudah, memperlancar guna penulisan tugas akhir kita yaitu skripsi nanti. Al-Hadiniyah wa ala peniti salihah al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini sebenarnya kita mau bahas lanjutan dari penulisan proposal. Yang saya pribadi yang merupakan tugas UTS belum dikumpulkan ya. Di-share, dikumpulkan di WA filenya. Nggak usah dicetak, nggak apa-apa, di filenya aja. Karena itu proposal masing-masing sebagai tugas UTS. Yaitu pribadi masing-masing yang kemarin kita bahas itu kan masih berupa kelompok. Jadi dipecah masing-masing itulah tugas UTS-nya sesuai dengan kesepakatan awal. Jadi meskipun tidak ada di jadwal UTS, tapi UTS-nya secara tegas tetap dikumpulkan karena itu proposal awal yaitu bab 1 saja. Nanti tinggal dikumpulkan di WA. Hari ini lanjutan dari bab 1 saya kira sudah selesai toh. Lanjutannya yaitu ke bab 2. Mohon maaf Pak, kemarin baru sampai manfaat dan belum Belum sempat dijelaskan, dibahas. belum sempat dibahas Pak. Manfaat kemarin sampai batasan sudah kita singgung kan? Ya, batasan sudah Pak. Sekarang manfaat. Kemarin juga sudah disinggung, apa belum manfaat yang sebelumnya? Ya deh, berarti manfaat. Dari ini kita bahas. Siapa yang mau ditampilkan dulu dari kelompok berapa? Kita feedback, kita review sama-sama. Yang mau ditampilkan dari kelompoknya siapa? Izin share screen ya Pak. Oke, silakan Mbak Alfi. Oke, dari kelompok tiga ingin mempresentasikan dan maaf Pak, kami dari kelompok 3, saya perwakilan Cahaya Teguh ingin mempresentasikan tentang manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian sendiri itu terdiri dari 4, dituju untuk 4 yaitu bagi penulis, pembaca, insani, dan masyarakat. Nah, untuk yang pertama, bagi penulis kelompok kita menuliskan yang pertama sebagai penambah wawasan tentang perhitungan dan perbandingan down and out call dan down and output menggunakan metode Black-Scholes, Monte Carlo, binomial, dan trinomial pada opsi Berir. Kemudian untuk yang kedua yaitu sebagai pengembang keterampilan menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Terus kemudian untuk sebagai manfaat bagi pembaca, kita membuat 3, yaitu yang pertama sebagai penambah pengetahuan tentang perhitungan dan perbandingan down and out call dan down and output menggunakan metode Black-Scholes, Monte Carlo, binomial, dan trinomial pada opsi Berir. Yang kedua, sebagai referensi pembaca untuk menyusun karya tulis ilmiah yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, sebagai referensi pembaca untuk mengembangkan atau membuat karya tulis ilmiah lainnya. Kemudian manfaat bagi instansi, kami membuat
sebagai pemberi wawasan baru, penemuan, dan inovasi untuk meningkatkan citra instansi. Kemudian yang terakhir yaitu bagi masyarakat, kita menuliskan sebagai pengetahuan dan penambah wawasan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik dan semakin mudah dengan adanya karya tulis ilmiah ini. Sudah Pak, dari kelompok kita membuat manfaat penelitian seperti itu Pak. Ya, lihat dari awal untuk penulis atau peneliti. Ini Pak. Ya, di situ manfaat loh ya. Manfaat itu yang bisa diambil kegunaan setelah penelitian ini selesai. Itu yang harus dicamkan. Karena beda dengan tujuan. Kalau tujuan output, kalau manfaat outcome. Ya, output sampean apa? Oke, Pak. Menambah wawasan tentang perhitungan dan perbandingan. Output tujuan kamu apa? Untuk membandingkan. Tujuannya dilihat di atas itu loh. Tujuanmu apa? Apa tujuannya? Pak. Untuk hasil perhitungan down and out call menggunakan metode Dexcol, Monte Carlo, binomial, dan trinomial pada opsi barrier. Setelah kamu mendapatkan hasil, apa yang kamu peroleh keuntungannya? Itu loh manfaat. Manfaat itu dilanjut dari output. Setelah kamu mendapatkan hasil ini, apa yang kamu peroleh, apa yang bisa kamu gunakan? Itulah manfaat. Coba dilihat, dibaca tadi. Kamu menambah wawasan tentang perhitungan. Berarti kamu sebelum penelitian, setelah penelitian kamu baru tahu itu untuk cara menghitung, membandingkan. Kan wawasan, hanya pengetahuan. Berarti kamu saat meneliti nggak tahu cara menghitung, cara membandingkan. Ya Pak, sebelumnya udah tahu di tujuan itu Pak. Ya saat penelitian kan udah tahu kalau menghitung, membandingkan. Ini manfaat yang bisa diambil setelah meneliti. Bukan sebelum atau sedang, tapi setelahnya. Setelah hasil ditemukan, apa yang Anda peroleh? Manfaatnya apa dari hasil penelitian ini? Gitu loh. Ini kok malah penulis dengan pembaca sama aja menambah wawasan. Menambah wawasan kan dari buku. Bisa. Apa khususnya dari penelitian ini? Sehingga harus baca dari penelitian ini itu apa manfaatnya. Kok nggak boleh dari buku, kok nggak ada dari buku misalkan. Kalau wawasan pengetahuan itu kan teoritis. Ya, jadi manfaat yang kamu peroleh dari penelitian ini itu apa? Bukan wawasan pengetahuan. Wawasan pengetahuan itu hanya baca teoritis. Jadi apa kira-kira? Kelompok lain bagaimana? Kurang lebih sama, Pak. Iya, Pak. Menambah. Kok bisa sama sih 9 otak? 8 otak kok sama?
Hah? Ini 9 otak ini loh kok sama semua. Gimana sih? Mohon maaf Pak, karena kita ngambil beberapa referensi dari skripsi-skripsinya kakak tingkat gitu Pak. Dan sebagian besar isinya seperti itu, kayak menambah wawasan gitu Pak. Skripsinya siapa? Nawang salah kok diambil. Kan saya sudah bilang dari awal, output dan outcome itu beda. Outcome itu hasil yang diperoleh dari output. Nah, masa hasil nomor satu tujuannya diperoleh, manfaat yang diambil kok malah wawasan, pengetahuan. Wawasan pengetahuan itu apa harus tahu tujuannya dulu? Apa harus diperoleh tujuannya untuk menghitung? Wawasan itu kan pengetahuan, toh? Ini sama penulis dengan pembaca. Jadi kira-kira manfaat apa yang bisa diambil setelah penelitian ini selesai itu apa? Coba dirasakan. Setelah peneliti ini kamu lakukan, selesai hasil tujuannya tercapai. Apa yang bisa dipakai, apa yang bisa digunakan, apa yang bisa diambil oleh penulis, oleh pembaca maupun instansi. Ya dilihat dari tujuannya, tujuan kamu yang kamu peroleh di penelitian ini itu apa, manfaatnya apa. Misal, tujuannya adalah untuk memperoleh produk, misalkan sebuah produk A dengan penelitian sehingga menghasilkan produk A. Lantas setelah produk A selesai, apa yang bisa dipakai dari produk itu? Itu loh manfaat. Paham? Nah, dulu kan pernah saya bilang gitu. Penelitian itu menghasilkan sebuah produk, entah itu produk itu abstrak, apa itu produk real, yang penting produk dari karya ilmiah kamu itu ini, yaitu hasil perhitungan, perbandingan dari ini bla 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 bla. Itu produk kamu. Dari produk ini apa yang bisa diambil manfaatnya gitu loh. Jangan wawasan pengetahuan. Apakah wawasan pengetahuan itu baru bisa diketahui setelah penelitian ini selesai? Kalau enggak, berarti itu bukan manfaatnya. Tidak perlu itu berarti penelitian ini kalau sudah dari buku sudah ada misalkan. Iya kan? Karena manfaat ini penting seberapa seberapa pentingkah manfaat penelitian ini. Ini mengandung ujian sempro loh ya. Seberapa pentingkah penelitian kamu ini lakukan? Ada manfaatnya enggak? Kalau manfaatnya enggak logis, enggak ada manfaatnya, ditolak itu sempro sampean. Proposal oke diterima pembimbing. Waktu ujian ditolak. Pembimbing apa bisa membantah? Enggak bisa. Apa kata penguji? Ya, karena beda-beda orang pikiran itu beda penguji, beda apa yang ditanyakan. Tapi untuk penelitian, pasti bobot dari manfaatnya itu seberapa penting, layak diterima atau tidak, layak diteruskan apa tidak. Itu dari tulisan. Kalau tulisan begitu, tidak penting penelitian ini misalkan.
Nggak perlu diteliti, dari buku aja udah ada kalau pengetahuan. Kan pengetahuan. Memang di buku nggak ada pengetahuan. Lah sampean itu metodologi dari mana kalau nggak dari buku? Cara menghitung, cara membandingkan. Ya enggak? Kan dari buku. Lah kalau dari buku sudah ada, penelitian sampean ini nggak kepake, nggak ada manfaatnya, mubadir. Kalau mubadir kan berarti ditolak. Untuk apa dilakukan penelitian kalau manfaatnya hanya sekedar wawasan, pengetahuan. Di buku sudah banyak. Penelitian ini apa sehingga keuntungannya, sehingga nggak ada tempat lain selain penelitian ini. Itu yang kamu tonjolkan sehingga bisa diterima sempronya. Paham kan? Outcome itu apa? Manfaat itu apa? Ini sebelumnya kan udah kita bahas itu, tapi kenyataannya hasilnya kok begini. Kalau nggak percaya, saya bukakan rekodnya Zoom. Saya pernah menjelaskan output dan outcome. Iya kan? Kalian dikasih link nggak pernah diputar ulang. Percuma saya rekod. Nggak diterapkan. Kan udah saya bahas itu. Output, outcome. Kok belum paham? Ini masih kelompok loh. Masih kelompok, masih pikiran ketiga. Kalau sendiri-sendiri gimana? Lebih susah lagi berpikir sendiri. Atau lebih enak berpikir sendiri. Nanti setelah bab satu selesai, Anda berpikir sendiri masing-masing. Coba dirasakan, direnungkan tulisan itu. Jangan cuma copy paste lah. Ini milik sampean loh ya. Berhasil tidaknya itu tergantung dari tulisan ini. Ini bukan sekedar kuliah. Ini nanti demi masa depan sampean, skripsi. Kalau Anda baca sendiri itu ternyata tidak perlu penelitian ini sudah diperoleh apa yang ditulis. Berarti manfaatnya itu salah. Atau manfaatnya itu kurang manfaat, maka harus diganti. Cari tulislah manfaat sehingga ini layak dipakai, penelitian itu layak diteruskan. Coba lihat bagi instansi yang ketiga. Instansi sini siapa? Siapa instansinya ini? Nah, di sini tuh instansinya belum Aduh, mengetahui nggak jelas, apa putus-putus. data gitu kan. Putus-putus. Suaranya sudah enggak? Sudah masih putus-putus kah, Pak? Udah. Oke. Itu Pak, untuk instansinya ini kami tujukan buat yang itu Pak, data kita nanti kan kita masih belum mengetahui nih data yang kita pakai nanti data saham yang mana gitu Pak. Mungkin nanti bursa efek kah atau data yang lainnya gitu Pak. Jadi nanti kayak tujuannya itu ke situ Pak instansinya. Ya ditulis siapa instansi itu banyak. Ya meskipun itu instansi pemain saham, pemilik saham, atau apa. Terus kalau itu kamu tulis sebagai pemberi wawasan baru, penemuan dan inovasi untuk meningkatkan citra. Tuh. Kok bisa meningkatkan citra? Dari mana logikanya?
Apa penelitian ini bisa meningkatkan citra itu gimana logikanya? Apa hasil perbandingan kamu, hasil perhitungan option ini bisa meningkatkan citra instansi dia? Dari mana logikanya? Hah? Ya, Pak izin jawab ya. Ini ya kesalahan saya Pak. Saya kan kesalahan kami. Jadi kayak kami tuh mikir kayak kalau semisal apa namanya proposal ini bisa bermanfaat bagi sebuah instansi dan jadi saya kayak kita menyebutkan kayak ini sebagai meningkatkan citra begitu. Nah, ya kok bisa meningkat citra itu logikanya di mana? Kok bisa meningkatkan citra itu loh? Narasinya gimana? Kok bisa gitu? Ini kalau ditanya penguji, nggak bisa menjawab, gagal. Makanya ditulis selengkap-lengkapnya kalau itu memang bisa. Kalau menulis itu jangan sampai mengundang pertanyaan karena nggak jelas. Daripada ditanyai waktu ujian, tulislah selengkapnya sehingga orang baca itu paham. Jangan mengundang pertanyaan. Nah, kalau mengundang pertanyaan begini sama nggak bisa menjawab, lebih baik nggak usah ditulis daripada nggak jelas. Nah, kalau nggak ditulis nggak ada, iya, nggak ada, ya cari supaya ada. Daripada ditulis, nggak jelas, terus ditanyai nggak bisa. Ya kalau ditanyai bisa, nggak apa-apa. Nggak sempat nulis alasannya, nggak apa-apa. Sudah ada di otak masing-masing. Ditanyai bisa. Ya tapi kalau ujian, sudah ada di otak, ditanyai penguji. Udah drop mental, nggak bisa mangap, nggak bisa jawab. Nggak bisa terjadi itu. Semua udah disiapkan betul di otak. Waktu ujian, blank. Makanya ditulis supaya tidak terjadi ketidakpahaman dari penguji, pembacanya itu bisa paham, nggak ditanyai. Ya ini kan nggak jelas, meningkatkan citra dari mana? Kok bisa? Hasil penelitian ini bisa meningkatkan citra, emang jualan? Jualan citra atau bagaimana? Nomor 4, bagi masyarakat, lanjut bawah. Masyarakat ini siapa? Masyarakat itu banyak. Masyarakat yang mana? Oke, Nah, wawasan kehidupan masyarakat untuk menjadi lebih baik. Logikanya kayak apa? Emang diajari moral di sini? Logikanya dari mana nih kok bisa menjadi lebih baik? Semakin mudah dengan adanya karya tulis ilmiah ini. Kok bisa logikanya kayak apa? Jadi orang dengan baca ini ketemu hasilnya bisa menjadi lebih baik hidupnya. Apa perlu mereka menulis karya ilmiah? Masyarakat semakin mudah, lebih baik dan semakin mudah. Maksudnya gimana nih? Ini kan nggak jelas. Coba jelaskan kalau emang bisa dipertahankan. Kalau nggak bisa kan ini ditolak. Nah kalau ditolak sempronya gimana? Ya gak lulus toh. Ngulang lagi, ngajukan lagi. Mumpung masih sekarang, sampean masih bisa revisi. Tapi coba kalau nanti waktu benar-benar ujian sempro, tulisannya masih kayak gini, ditolak, nggak lulus, ujian lagi. Malu nggak? Udah dikasih teman-temannya yang lain berhasil, sama gagal. Itu ngolor waktu lagi, ujian sempro lagi.
Pak, saya izin bertanya. Ya. Itu Pak, untuk kan ini kan tadi saya bingungnya di sini Pak, bagi masyarakat kan, karena kalau masyarakat kan umum ya Pak sifatnya. Nah di sini saya itu tujuannya mau dispesifikkan ke buat yang apa ya, kayak yang trader ataupun pelaku yang dalam melakukan saham tersebut itu apakah boleh Pak, berarti nanti manfaatnya itu ditujukan sebagai bagi pelaku trader atau pelaku saham gitu Pak. Ya boleh, nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya itu masuk ke pembaca. Karena sudah terwakili di pembaca. Pembaca itu bisa mahasiswa, bisa trader. Makanya pembaca itu kan harusnya dibagi itu nggak perlu pembaca. Karena ada instansi, instansi lembaga, ada masyarakat. Masyarakat kamu bagi lagi menjadi trader, orang awam, pelaku bisnis, dan seterusnya. Jadi jangan sampai merangkap-rangkap. Ya, pembaca itu ya banyak, termasuk masyarakat, mahasiswa, instansi, semua kan pembaca. Selain penulis kan pembaca toh. Selain penulis itu pembaca, penulis itu sampean sendiri, peneliti. Jadi nggak ada tuh pembaca. Diganti instansi, masyarakat, dalam kurung trader, atau pemain saham, dan seterusnya. Kalau instansi itu lembaga. Kalau masyarakat itu perorang, personal. Jadi membaca saya totalnya. Oke, paham? Jadi harus jelaskan siapa kalau masih umum, jelaskan siapa yang bisa mengambil manfaat ini secara khususnya siapa. Terus jangan lupa, skripsi kamu itu distorkan kemana sih? Dikumpulkan kemana? Kumpulkan kemana? Halo? Ke prodi, Pak. Apa prodi itu cukup ditaruh di lemari? Nggak bisa ngambil manfaat gitu? Mungkin dikumpulkan kayak yang di MIJ gitu Pak, kayak itu kan kayak jurnal, mungkin juga bisa dikumpulkan di situ, di tesis gitu juga. Itu tempat penyimpanan. Manfaat yang bisa diambil oleh prodi itu loh tolong dipikirkan. Supaya prodi itu bisa menyetujui penelitian ini dilakukan, sempronya diakui. Ada manfaat yang bisa diambil dari prodi, itu loh. Bukan untuk disimpan di lemari, ditaruh di tesis. Nah, itu kan cara penyimpanan, bukan manfaat. Bedakanlah, Anda sudah tua loh, pemikirannya kok gini. Manfaat itu ya manfaat yang bisa diambil hikmah. Ngerti hikmah enggak? Kegunaan. Masa ditaruh lemari itu kegunaan? Ya dipajang tok jadinya. Itu bukan manfaat namanya. Ditaruh di e-tesis itu kan penyimpanan Google Drive file. Dipikir toh yang jernih. Anda berpikirnya harus berpikir yang dewasa. Pikiran mahasiswa tua yang mau skripsi. Ya toh? Jangan berpikir yang masih muda. Anda sudah dewasa semester tua. Ada lagi pertanyaan? Atau ada yang mau menampilkan lagi yang lain? Masa 3 kelompok sama semua? Ini terlalu kompak atau gimana? Kok sama semua? Permisi Pak, mungkin Ya, kami San. samanya di bagian bagi penulis saja Pak. Untuk pembaca instansi kami beda-beda Pak. Ya, ditampilkan aja. Saya lebih suka yang berbeda-beda daripada kompak sama semua. Salah satu, salah semua. Ini nggak ada pengayaan, nggak ada perbendaraan pikiran gitu loh ya. Makanya nanti
dicoba sendiri-sendiri, semuanya pribadi masing-masing, nggak ada kelompok. Kelompok itu hanya temanya sama, tapi tulisan sendiri supaya kita waktu share, feedback, review, itu ada pikiran-pikiran yang berbeda. Oh begini, yang lain begini, yang lain begitu. Ya kalau sama semua yang nggak ada yang disalahkan, nggak ada yang menambah, karena pikirannya sama atau memang nggak mau berpikir, iya kan? Kalau sama semua kan nggak mau berpikir, manut satu, manut semua. Ini plagiasinya besar kalau gitu. Ingat, Turnitin ya, nanti di Sempro kena itu plagiasi. Kalau semua sama. Ayo tampilkan San. Izin share screen ya Pak. Ini ya. Kami tadi kan bagi penulis sama kan Pak ya, itu menambah wawasan baru. Nah, saya izin nanya Pak, misalnya kalau bagi penulisnya begini gimana Pak? Oh, mengetahui kebenaran antara apa? Kebenaran perbandingan, mengetahui suatu kebenaran perbandingan opsi Amerikan dengan metode Black-Scholes, binomial, dan trinomial. Itu bisa nggak Pak? Kok bisa kebenaran itu? Kan karena kan di opsi Amerika ini kan kita belum tahu Pak ya, apakah bisa dibandingkan dengan Black-Scholes apa enggak. Karena kan opsi Amerika itu dia opsi yang apa tadi? Yang beda dari Eropa Pak. Kita tuh dalam arti gini Pak, Amerika tuh dia terus berjalan waktu demi waktu Pak. Itu bisa nggak Pak? Yang saya tekankan kok bisa mengetahui kebenaran. Berarti selama ini yang mereka tahu kesalahan atau bagaimana? Bukan kesalahan Pak. Saya pernah membaca gini Pak. Amerika itu dia nggak bisa dibandingkan dengan Black Scholes Pak. Nah jadi kita Ya mau berarti ya jangan kebenaran. Kayak menyangkut sepertinya Anda menjustifikasi penelitian ini benar-benar betul. Yang menghasilkan sebuah kebenaran itu nantinya. Karena penelitian itu belum tentu benar. Penelitian itu relatif, selalu berkembang. Jadi jangan menjustifikasi punya sampean lah yang benar. Kalau penelitian kamu ini benar, yang lain salah nantinya. Bilang gitu secara kasar halusnya begitu. Jangan mengatakan mengetahui kebenaran. Itu menambah pengetahuan bahwa Black Scholes bisa dibandingkan dengan American gitu loh. Jangan mengatakan kebenaran. Jadi kalau pembaca, khususnya mahasiswa misalkan, mahasiswa ya, pembaca tapi mahasiswa, itu boleh menambah wawasan. Tapi dalam arti implementasi, bukan pengetahuan. Ya, hasil dari perbandingan antara Black Scholes dan American Option. baik Pak. Saya akan menjelaskan bagi pembaca manfaatnya. Itu sebagai tambahan wawasan atau referensi mengenai perhitungan harga opsi menggunakan model American Option dengan metode binomial, trinomial, dan Black-Scholes. Nah, kemudian untuk bagi instansinya itu manfaatnya menjadikan bahan referensi pembelajaran bagi mahasiswa terkait perhitungan harga opsi dengan metode binomial, trinomial. Kok mahasiswa itu instansi? Mahasiswa kok instansi? Gimana toh? Kampus. Instansi itu lembaga, badan hukum. Kalau mahasiswa itu pembaca. Berarti bagi lembaga, Pak. Lembaga apa? Kalau referensi pembelajaran itu jelas prodi, ya, lembaga prodi.
Oh, berarti lembaga itu kampus, Pak, kayak gitu, Pak? Lah Atau iya emang kampus bukan lembaga. lembaga, Pak? Khususnya prodi matematika, ya kan? Khususnya prodi matematika, karena nggak butuh prodi fisika ini nggak butuh. Oh, berarti menjadikan bahan referensi pembelajaran bagi... Iya kan referensi pembelajaran. Prodi itu apa nggak menyusun pembelajaran? Nyusun lah RPS, silabus, kurikulum, iya kan? Iya, Pak. Perkuliahan itu yang nyusun prodi, yang melakukan dosen, tapi dosen ikut prodi. Jadi instansinya prodi. Untuk pengembangan, ya referensi pengembangan pembelajaran. Khususnya mata kuliah apa, matematika keuangan misalkan, ya kan? Tadi lebih jelas, detail, karena nggak semua prodi, nggak semua mata kuliah di prodi matematika butuh ini. Jadi harus dispesifik. Kalau instansinya prodi. Ya bukan hanya di UIN, namanya prodi matematika kan banyak di Indonesia. Yang nggak apa-apa, emang prodi matematika ya khususnya matematika kuliahnya matematika keuangan. Semua pakai ini, butuh. Paham ya? Paham, Pak. Eh, saya izin bertanya, Pak. Ya. Tadi kan yang bagi instansi kelompoknya Wildan itu kan dia suatu perusahaan, Pak ya? Nah, itu saya bingung, Pak, antara instansi yang saya tadi bilang lembaga kampus dengan perusahaan itu maksudnya gimana, Pak? Ya kan sama-sama instansi, Mas. Tapi isinya, Pak, isi manfaatnya, Pak. Ya beda, sesuai dengan mawat yang mereka ambil. Makanya instansinya ini harus jelas instansinya apa. Kalau ada prodi ya sebutkan apa manfaatnya. Kalau ada lagi instansi perusahaan saham, perusahaan bursa efek, saham, apa manfaat diambil kan beda-beda. Itu dijelaskan. Berarti kita detailinnya di pas isinya, Pak. Loh iya kok diisinya di situ. Iya, Pak, Pak. Eh, tiga manfaat dari kelompok kami. Dan sekian, Pak. Mungkin kelompoknya Lutfia mau share screen. Ya silakan, Lutfi. Kalau dari kelompok kami itu bagi penulis pembaca sama instansi ya ada revisi sih Pak. Mungkin sebelumnya izin bertanya boleh Pak? Belum-belum kok bertanya. Iya izin bertanya Pak. Yang terkait penulis kan kita itu harus berdasarkan dari output yang dihasilkan itu apa ya Pak. Nah output dari penelitian kami itu kan membandingkan harga opsi Asia dengan metode trinomial dan multinomial. Misal manfaatnya itu kan nanti hasilnya pasti kita akan mengetahui lebih efisiensi yang digunakan itu metode mana Pak. Jadi misal eh, memberikan informasi keefisiensi antara penggunaan metode trinomial dan metode multinomial dari opsi Asia bagaimana Pak? Untuk yang bagi penulis. Dia di tujuan ada atau belum? Di tujuan Coba lihat tujuanmu. membandingkan perbandingan hasil. Tujuan kok membandingkan? Oh, hasil perhitungan opsi Asia sama mengetahui perbandingan hasilnya. 3. Perbandingan hasil itu apa metodenya? Yang kamu bandingkan Oh, apanya? metode trinomial dengan metode multinomial, Pak. Yang kamu bandingkan apanya? Oh, Hasilnya. hasilnya, Pak. Mohon maaf. Dibandingkan dengan apa? Hasil perhitungan yang trinomial kita bandingkan dengan hasil perhitungan multinomial, Pak. Kalau bandingkan seperti itu, terus kamu bisa mengatakan akurat tidaknya dari mana?
Iya, soalnya di ini kan tidak ada black hole, Pak. Berarti Nah iya, lah kan nggak ada black soul. Artinya nggak bisa dari dikatakan keakuratan. Kamu katanya mau mengambil manfaat bisa mengetahui keakuratan. iya, Kamu iya. dari mana keakuratan tuh kamu ambil manfaat? Wong black soul nggak ada. Oh iya, iya. Baik, Pak. Kecuali kamu ada black soul. Berarti Oh, kamu bisa mengambil manfaat, bisa mengetahui mana yang akurat. bisa. Karena black soul itu eksak yang bisa dipakai nilai keakuratan ngambilnya dari black soul. Kalau metode sama-sama pembanding, ya nggak bisa dipakai standarnya apa, keakuratan, nggak ada. Oh iya, Pak. Tapi kalau perbandingan nggak apa-apa, cuma nggak bisa menentuin efisiensi. Kamu hanya membandingkan hasil, Oh nggak iya. bisa menjustifikasi mana yang akurat, mana yang tidak, iya kan? Kalau akurat itu kan harus sama atau mendekati paling dekat dengan black soul. Ya kalau nggak ada black soul gimana mengetahui keakuratan? Kalau di Iya. statistik errornya, ini kan bukan statistik, error paling kecil. Sama aja selisih paling kecil dengan black soul apa. Tapi ternyata black soul kan tidak dipakai. Iya, Pak. Baik. Bagi pembaca, memberikan informasi dan implementasi hasil tentang perhitungan harga opsi Asia tipe Eropa menggunakan metode trinomial dan multinomial, serta sebagai tambahan referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian dengan metode serupa. Bagi instansi, Stop dulu. iya, Pak. Informasi itu pengetahuan ya. Oh, iya, Pak. Nah, kalau implementasi itu apa? Hasil, oh iya, sebelum Implementasi itu apa? hasil ya, Pak. Apa Aplikasi, pengaplikasian dari yang hasil mengaplikasikan siapa? pembacanya, Pak. Pembacanya mengaplikasikan. Pelaku pesan Penulis. Oh, iya. kan yang diminta nasab pelaku pesan udah. Iya. Yang mengimplementasikan itu pembaca atau penulis? Penulis. Lah iya, penulis itu nambah pengalaman implementasi. Pengalaman, bukan informasi, bukan wawasan ya, pengalaman. Karena dengan selesai ini kan kamu punya pengalaman, bukan pengetahuan. Iya. Beda dengan pengetahuan. Kalau pengalaman kan bekerja langsung. Iya. Kalau pengetahuan dari buku cukup selesai. Pengetahuan itu cara-caranya. Tapi kalau implementasi itu pengamalannya atau pengaplikasiannya. Oh, iya. Diaplikasikan dari teori ke perhitungan gimana hasilnya. Itu pengalaman implementasi. Itu boleh penulis. Pengalaman implementasi. Baik, Jadi Pak, terima pembaca kasih. bukan implementasi, pembaca hanya wawasan informasi, pengetahuan. Oh, iya. Ya, pengetahuan tentang apa? Ya tentang perhitungan itu dan seterusnya. Boleh. Oke, baik, Pak, terima kasih. Tapi selain itu, tolong ditambahkan. Pembaca kan juga bisa dengan pengetahuan itu bisa mengembangkan hasil penelitian ini. Oh, iya. Iya kan? Iya, Karena Pak. pembaca itu bisa jadi adik kelas mahasiswa. Hmm. Gunanya apa membaca ini? Supaya tahu, bisa mengembangkan penelitian lebih lanjutnya apa dari saran-sarannya, ya kan? Iya, Pak, betul. Jadi di situ pembaca mahasiswa khususnya adik kelas bisa mengambil tema untuk penelitian lanjutannya apa. Kan itu bisa dimanfaatkan. Selanjutnya, bagi instansi ini maksud kami itu mengarah ke program studi, tapi sudah Bapak jelaskan di kelompoknya Asano yang terkait ke program studi. Jadinya nanti sebagai referensi pengembangan pembelajaran bagi program studi matematika untuk mata kuliah matematika keuangan seperti itu. Jadi lebih umum aja matematika keuangan gitu aja. Oh, Artinya nggak iya. usah dituliskan di situ tentang opsi, tentang tipe, metode, nggak perlu. Karena Oh, iya. pengembangan pembelajaran tentang mata keuangan. Itu aja.
sebagai referensi pengembangan pembelajaran untuk matematika keuangan. Baik, Pak. Karena pembelajaran mata keuangan referensi itu bukan sekedar dari buku, bisa jadi dari artikel, skripsi, karya ilmiah, kan boleh sebagai referensi pembelajaran. Silabus itu bisa ditambahkan. Selanjutnya, untuk bagi masyarakat, membantu pelaku pasar modal dalam memahami opsi Asia tipe Eropa, metode trinomial, dan metode multinomial, sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan harga opsi saham. Pak. Memahami opsi Asia. Iya, Pak. Memahami opsi Asia apa nggak cukup dari buku? Oh iya, dalam mohon maaf, Pak. Kalau kamu memahami opsi apapun itu, di buku ada nggak? Ada, Pak. Berarti kan nggak perlu penelitian ini kalau sekedar memahami. Iya kan? Jadi Iya. kalau pengetahuan, pemahaman tentang pengetahuan opsi, itu dari buku sudah ada kalau teori. Tapi bukan teorinya di sini, tapi apanya? Pengaplikasiannya, Pak. Hasil aplikasinya itu apa yang bisa dipakai oleh pasar modal. Itu loh, hasilnya itu dipakai untuk apa? Untuk penentuan harga opsinya, Pak. Nah, itu. Jadi Membentuk mereka pasar bisa modal. memahami dan mengaplikasikan cara menghitung opsi ini dengan metode itu. Jadi mereka bisa menggunakannya di pasar modal nanti sebagai metode alternatif, ya. Sebagai metode alternatif. Jadi pengetahuan masalah itu aplikasinya. Kalau pemahaman tentang opsi itu dari buku sudah ada, metode juga sudah ada. Tapi bagaimana aplikasikannya? Oh iya. Hasilnya bagaimana, cara-caranya? Kan di penelitian ini detail, caranya gini, gini, gini. Jadi mereka bisa menggunakannya itu untuk sebagai metode alternatif mereka saat melakukan di pasar modal, khususnya menghitung opsi ya. Jadi harus ditulis khususnya menghitung harga opsi, bukan harga saham. Oh iya ya. Meskipun pasar modal, mereka juga ada di situ penentuan harga opsi. Karena di pasar saham itu bukan sekedar saham, tapi juga ada yang jual beli opsi. Pak. Terima kasih, Pak. Izin bertanya, Pak. Kan itu khususnya untuk menghitung harga opsi. Nah, kan kami meneliti tentang harga opsi Asia. Nah, itu harga opsi saja apa harus dijelaskan opsi Asia, Pak? Kalau di sini khusus opsi Asia ya opsi Asia lebih spesifik. Karena di sini masing-masing penelitian kan beda di opsinya. Nah, ini di penelitian ini bisa dipakai untuk menghitung opsi apa, dijelaskan, metode apa juga dijelaskan detail. Baik, Pak. Oke, ada lagi? Bentar, Pak. Sudah. Terkait instansi, kan tadi instansi yang sebagai pengembangan pembelajaran kan untuk matematika. Nah, ini tuh apa untuk misal instansi dari data kita tuh ngambil dari data instansi mana itu juga harus atau ya tidak apa-apa untuk program studi saja, Pak? Iya bisa, seperti tadi Mas Wildan kan dari perusahaan saham Iya. tertentu. Bisa ditambahkan. Kenapa Oh, kok gitu. butuh? Karena saham itu, perusahaan itu bisa digunakan untuk pengambilan kebijakan dalam perhitungan opsi tentang saham itu. Karena perusahaan itu tidak hanya jual saham, tapi bisa jadi jual opsi. Khususnya opsi saham apa? Saham itu misalkan tadi Mas Bidan saham tertentu karena kadang belum ada datanya. Misalkan saham Telkom ya berarti perusahaan Telkom, ya kan? Iya, Pak. Ada lagi Mas Wildan? Pertanyaan Mas Oksan? Saya Pak izin bertanya. Sebentar, Iya. Pak, aku duduk. Untuk jadi nanti kan
untuk manfaatnya ini kan kita bagi dua ya Pak ya, bagi penulis sama bagi pembaca. Nah untuk bagi pembacanya itu kita bagi menjadi yang tadi kayak seperti bagi instansi, kita bagi Iya, masyarakat, bagi masa itu Pak ya. iya betul. Atau langsung begini, pertama penulis, pembacanya nggak perlu, langsung instansi, prodi, ada sendiri, instansi perusahaan ada sendiri, masyarakat awam, masyarakat di sini personal ya, masyarakat sendiri, orang awam termasuk mahasiswa, masyarakat kan, mahasiswa itu masyarakat, itu ada lagi, bisa ditambahkan, jadi jangan pembaca, karena instansi itu pembaca kan, masyarakat juga pembaca, pokoknya selain penulis itu pembaca. Bisa dipahami? Ya, Pak. Saya izin nanya lagi Pak. Berarti nanti kalau yang pelaku saham tadi itu berarti masuknya ke masyarakat itu atau beda lagi Pak? Dibedain lagi bagi pelaku saham gitu atau bagi pasar modal gitu? Boleh dijadikan satu, tapi dalamnya ada baris pertama siapa, baris kedua siapa, kan ada. Bagi siapanya jelas. Tapi merupakan satu kelompok bagi masyarakat. Mahasiswa, pelaku saham loh ya. Bukan pemilik pasar saham, bukan pemilik apa, bukan pemilik perusahaan loh ya. Kalau pemilik perusahaan Telkomnya itu instansi, tapi kalau pelaku pasar saham itu personal masyarakat. Pemilik oh, pemilik perusahaan itu instansi, prodi itu instansi. Ada lagi? Artinya menulis manfaat itu harus diperhatikan tujuannya. Anda menghasilkan produk apa sih di penelitian ini? Produk ini bisa dipakai manfaat apa aja? Itu manfaat. Bisa dipakai penulis, misalkan, ya jelas ini pengalaman udah jelas. Ya, tapi bisa jadi penulis itu pelaku saham, bisa diamalkan, ya kan? Kalau memang penulisnya itu pelaku saham juga. Bagi pembaca, bagi pembaca itu ada instansi, masyarakat, dan seterusnya itu tadi apa yang mereka ambil dari hasil penelitian kamu ini. Hasil penelitian ini kan ada tujuan. Tujuannya itulah hasilnya. Jangan lupa mahasiswa ya, karena mahasiswa itu paling banyak tentang pembacanya itu mahasiswa daripada instansi. Kan kalau PKLI memang instansi ya, distorkan, dikumpulkan ke instansi PKL. Tapi kalau di sini skripsi mungkin sedikit yang dibaca oleh instansi. Tapi kalau dijadikan artikel itu baru instansi bisa baca online, ya kan? Kan skripsi itu karya ilmiah yang bisa dijadikan artikel output keduanya. Cukup? Manfaat? Sudah clear? Gak ada masalah untuk revisi? Pak saya izin bertanya tapi terkait kepenulisannya itu Pak. Bolehkah Pak? Maksudnya? Ini Pak, maksudnya kalau kita menulis kayak opsi terus kayak metode itu apakah kita perlu dibesarkan misal opsi Asia, opsi Eropa, opsi Barrier gitu. Kalau nama metode, nama opsi itu huruf besar di depan saja. Ya,
Reguler, huruf depan, awal kata saja. Karena nama opsi, nama metode. Bukan huruf miring. Kalau huruf miring itu cetak miring hanya untuk istilah asing. Misalkan sama menggunakan istilah asing, binomial methods, ya ya cetak miring. Tapi kalau metode binomial ya tegak, reguler. Black soul itu nama, ya. Jadi huruf B besar, tapi karena dia menggunakan istilah asing, black soul cetak depan besar dan miring. Karena kata asing. Paham? Paham, Pak? Ada lagi, Mas Aksan? Ayo, Pak. Saya izin tanya, Pak. Mm-mm. Kan misalnya apa? Ini di bab 1, enggak gitu. Di awal nih kita pakai emerald option, Pak. Itu kan berarti kan dia tebal miring, Pak. Nah, tapi ntar dicampur sama bahasa Indonesia, itu boleh, Pak? Jadi opsi Amerika. Nggak Atau apa-apa. Kalau Indonesia terus, opsi Amerika, kan gitu. Huruf tegak, depannya saja yang besar, A-nya Amerikanya saja, A-nya saja yang besar. Opsinya kecil, ya. Tapi kalau bahasa Inggris ya reguler, miring, italic, American option. Tapi harus konsisten. Kalau Indonesia semua Indonesia, kalau Inggris semua Inggris. Kalau black soul tetap black soul ya, nggak bisa di Inggris, nggak bisa di Indonesiakan. Binomial Indonesia, trinomial Indonesia dan seterusnya Indonesia. Ada lagi? Pak, mau tanya. Iya, siapa ini? Salma, Pak. Salma, oke Salma. Terkait yang tadi manfaat untuk pembaca itu, Pak. Kalau misalkan manfaat untuk pembaca, terus nanti baru dirinci sebagai mahasiswa, terus apa-apa gitu, Nah, atau langsung dihapus boleh, gitu, Pak. Maksudnya, boleh dirinci. Jadi yang nomor 2 bagi pembaca, terus ada A, instansi, B, masyarakat, C, apa gitu. Boleh. Itu hanya teknik penulisan ya. Ada lagi? Kalau manfaat sudah clear, sekarang batasan masalah kemarin belum direvisi ya? Batasan masalah. Coba hasil revisinya kayak apa? Ada yang bisa direview? Karena batasan masalah itu yang belum jelas di rumusan. Di rumusan belum jelas, di judul belum jelas, maka di batasan masalah diperjelas. Misal, di judul nggak ada data, di rumusan nggak ada data, maka di batasan diberi data. Data apa yang dipakai? Pada tanggal atau periode kapan? Izin bertanya, Pak. Ya, Nah, terkait batasan, saya izin share screen deh. ya. Nih. Dibaca Batasan, dulu, direview, di feedback, baru Anda boleh tanya. Jangan oke, tanya Pak. dulu, baru dibaca. Ya. Iya, Pak. Batasan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Data penelitian yang digunakan adalah data tentang saham. Nah, ini Pak, yang menjadi pertanyaan saya, kan saya baca apa namanya skripsinya yang Kak Mahatta itu. Nah, ternyata ya yang seperti Bapak bilang periodenya itu ditentukannya pakai ini. Nah, jadi di sini kami baru tentang data saham, tapi belum tahu data yang digunakan itu data saham apa. Itu bagaimana Pak? Apa harus emang udah ditentukan sekarang Ya, atau memang harus ditentukan. Mau nggak mau harus ditulis. Meskipun datanya belum dapat, tapi sama sudah punya rencana data apa yang diambil, itu penting.
Kalau nggak ditulis, batasannya nggak jelas. Mengenai masalah revisi data berubah itu nanti. Yang penting rencana ditulis dulu. Oh, baik, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Data sahamnya itu nanti dijelaskan instansi, misal kayak data sahamnya itu saham data apa seperti mata kuliah matematika keuangan kemarin, Pak. Kayak data saham BRI, BCA, atau perusahaan Ya, apa. betul. Data saham apa diambil dari website online mana pada periode tahun berapa. Baik, Pak. Kenapa itu ditulis? Karena bisa jadi periodenya beda, hasilnya beda. Tidak, ya. Makanya dibatasi periodenya tertentu. Tapi jangan lupa malah salah periode harus up to date. Jangan mengambil tahun yang sudah lama, tapi tahun berjalan. Minimal bulan kemarin, tahun 23. Oke, Pak. Baik, Pak. Karena online, lebih mudah. Kita menggunakan data semua online, nggak perlu ke lapangan. Iya, Pak. Cari yang online. Boleh internasional atau nasional, nggak ada batasan. Baik, Kalau Pak. cuma ada satu batasannya, jangan dikasih nomor, langsung dijadikan paragraf kumpul. Iya, Kalau Pak. cuma satu nggak ada nomor, langsung jadi satu paragraf. Kan cuma data. Kecuali ada batasan yang lain, dikasih nomor. Izin bertanya, Pak. Kan untuk saat ini, misal kayak kita sudah mempunyai rencana menggunakan data saham instansi ini, terus dengan periodenya ini. Nah, nanti itu karena masih satu batasan, kita buat paragraf. Nanti kemungkinan ketika penelitian emang mendapat batasan masalah yang lebih, itu baru dibuat poin seperti itu ya, Pak? Iya, dibuat nomor-nomor. Mungkin batasan yang lain tentang metodenya dibatasi apa. Boleh dikasih nomor. Mohon maaf, Pak, izin Ya. menjawab. Yang metode dibatasikan ini kan dari kelompok kami kan menggunakan metode trinomial dan multinomial ya, Pak ya. Kan itu sudah dijelaskan di rumusan masalah dan tujuan masalah, Pak. Apa di batasan juga, Pak? Secara teori, kamu juga tahu binomial ada banyak parameternya. Oh, Iya iya. kan? Iya, iya. Apa enggak kamu batasi? Termasuk trinomial, secara teori nanti juga ada banyak, maka dibatasi parameter yang dipakai apa, bagaimana. Itu ditulis. Kalau nggak dibatasi, nanti akan tanya, kalau pakai metode ini binomial yang tipe A, tipe B, kan ada banyak. Nah, Iya, itu Pak. nggak bisa jawab loh. Saya hanya menggunakan tipe ini loh. Mana batasannya kan nggak ada. Oh, baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Mungkin pertanyaan dari saya aja. Dulu itu. Dari yang lain mungkin. Kelompok lain batasannya belum direvisi. Itu Pak izin bertanya. Tampilkan dulu. Tampilkan dulu hasilnya. Kok tanya dulu. Ini Pak batasan masalahnya. Jadi kemarin dari kita itu masih bingung tentang datanya ya Pak. Jadi kita sementara pakai ini dulu. Nah, menurut Bapak ini udah termasuk batasan dari metodenya nggak Pak? Sebelum saya jawab, tolong dikomentari kelompok lain. Apakah paham dari penjelasan saya sebelumnya? Tolong dikomentari kelompok lain.
Mbak Ita, coba komentar Mbak Ita, biar nggak Lutfi aja yang ngomong. Kalau menurut saya ini kan di tujuan sudah dikasih keterangan untuk Black Scholes, Monte Carlo, binomial sama trinomial. Bukan di Terus tujuan, di rumusan masalah ya. ya di rumusan masalah. Jadi harusnya Terus untuk data yang digunakan juga belum ada. Yang ditulis dulu. Yang ditulis, yang dikomentari. Kalau tambah saran boleh seperti sama yang tadi. Ini kan komentar. Komentar itu yang ditulis. Komentarnya, kemudian saran ditambahkan tentang batasan data. Gitu caranya. Kalau yang lain Mbak Alima. Mbak Alima satu kelompok ya dengan Salma. Ya, Pak. Iya, Pak. Alfi aja, Alfi. Alfi kelompoknya Wildan. Komentarnya atau sarannya? ini punya kelompoknya Will dan Mbak. Punya kelompoknya Aldi. Loh, nah terus kelompoknya Wildan, Cahyo, Wildan Cahyo Alfi, Pak. ini kelompoknya Salma kan? Yang kelompok sama saya, Salma, Asanu, Salma, Alima, Pak. Ini yang ditampilkan yang kelompoknya Salma. Ini punyanya Ini kelompoknya kelompok Will dan Wildan. Mbak. Oh ya Allah, loh kok tadi bilangnya Salma. Berarti ini kelompoknya Alfi. Iya, Pak. Kalau gitu Aksan aja yang komentari. Aksan sudah banyak ngomong, Alima aja. Alima. Ada komentar nggak Alima? Itu Kak, itu Pak. Oh bener Pak. Itu Yo, turun-turun mas dredeg piye toh? itu Pak. Belum ada batasannya di batasan masalahnya. Lah iya, saranmu apa batasannya kalau belum ada? Mohon maaf Pak, bisa diulang? Ya kalau belum ada itu kamu beri saran apa kira-kira? Jangan sama dengan Mbak Ita tadi. Itu Pak, mungkin datanya dibatasi dari 12 bulan terakhir atau seperti itu Pak. Data yang digunakan. 12 bulan terakhir. Berapa datanya itu Mbak? Banyak datanya berapa? 1. Hah? 1. Banyak data. Dua 12 data Pak. Bulanan maksudnya. Iya Pak, pakai bulan. Soalnya 12 bulan terakhir. Dua 12 bulan dipakai semua. Iya Pak. Terus datanya dipakai untuk apa? Datanya dipakai untuk apa? Buat mencari perhitungannya itu Pak, dari setiap metodenya. Iya dipakai apanya? Nilai saham. Nilai sahamnya ada 12.
Gimana? Belum ada gambaran. Kembali ke kelompoknya, Mas Cahyo. Kalau sampean dikasih saran membuat data, mengambil data 12 bulan, katanya Mbak Alima. Apa yang Anda gunakan di data tersebut? Dalam perhitungan ini apa yang Anda butuhkan? Waktu. Itu mungkin Pak apa saham Cahyo. Mbak Wildan terus. Cahyo. Dan dibutuhkan tuh kayak bisa kayak nilai saham terus kayak apa mas waktu Nilai sahamnya ada 12, Mas. Dipakai semua. sama awal dan akhir. Nilai saham awal dan akhir. Berarti bulan Januari dan Desember aja yang dipakai. Kan ada 12. Sampai 12. Gimana Mbak Alfi? Oh iya Pak. Saham awal Pak. Awal mana? Ada 12 bulan masalahnya. Pada bulan pertama. Bulan Januari. S0-nya enggak sih? S0 Pak. S0-nya berarti misal Januari sampai Desember berarti nyari sahamnya itu di bulan Desember. Di Desember aja, 1 bulan. Yang dibutuhkan cuma 1 bulan, Desember. Sama di bulan Desember tahun lalu Pak. Iya bulan Desember tahun lalu. Iya akhir. Iya akhir. Aduh. Gimana Wildan? mungkin ini Pak dari bulan Desember sama bulan bulan Desember tahun ini sama bulan Desember tahun lalu Pak, akhir Desember tahun lalu itu Pak. Mungkin. Berarti 2 bulan itu dipakai. Ada 2 nilai. Iya. Iya Pak. Aduh. Nggak bisa. Nggak bisa tau. Desember Januari. Kalau ada 2 nilai yang dipakai yang mana dua-duanya? S0-nya yang dipakai. Iya. Kalau siapa yang belum saya Mbak Salma. Mbak Salma komentar bagaimana? Siapa Pak tadi Pak jadinya Pak? Hah? Oh Salma. Salma. Nggak tahu. Kembali ke Mbak Lutfia. Lutfi aja Pak. Iya Mbak Lutfi. Iya, Pak. Sebentar, Pak. Lagi nge-lag, Pak. Aduh, ini belum ujian udah nge-lag. Tiba-tiba itu, Pak. Masih Yes, belum yes, itu. yes. Nge-lag, Pak. Aksan tahu Aksan? Tadi data 12 bulan terakhir apa ya? Mungkin gini Pak, dari Januari sampai Desember tahun lalu Pak, datanya yang dipakai. 12 bulan maksudnya. Iya Pak. Dari 12.
Iya. Oh iya. Ya, lihat di whiteboard saya, share screen-nya di stop. Ingat praktek mata kuliah matematika keuangan? Masih ingat saat praktek Excel? Pak. Siapa yang ngajar? Najis. Pak. Jangan-jangan lupa dosennya, lupa teorinya. Waktu Anda menghitung harga saham metode binomial, apa yang Anda butuhkan? S0. Apa itu S0? Harga saham awal, Pak. Harga saham awal. Anda mau menghitung untuk mencari apa? 12 bulan. Iya, S12. Menghitung untuk mencari S12. 12 mencari apa? Hari 12. Iya. harga saham ke-12 ke bulan 12. Harga saham akhir. Ya, harga saham Iya, akhir. Pak. Iya. Kan nggak harus 12. Bisa Iya. 60, bisa 100. Ya kan? Saham akhir. Iya, Pak. Misal harga saham awal kamu tentukan awal bulan apa? Januari, Pak. Tahun 2023. 23. Misal. Sudah ada kan ini? Sudah, Pak. Misal kamu mau menghitung harga saham akhir. Akhirnya ini pada kapan? Desember, Pak. 2023. Desember 2023. 2023. Kalau dari Januari ke Desember, ini melalui Februari, melalui Maret, bahkan sampai sekarang melalui Oktober, ya kan? Iya toh? Iya, Pak. Ya, Pak. Pak, Datanya sudah ada atau belum ini? belum. Sudah, Pak. Sudah ada atau belum? Sudah, ya. Sudahnya sampai Sudahnya sampai Oktober, Pak. Kalau sudah ada, ngapain dihitung? Gak manfaat ini, perhitungan ini. Iya kan? Iya apa enggak? Iya, Pak. Lah kan sudah ada data realnya. Sampai Oktober. Kalau begitu salah ngambil S0. Harusnya S0-nya Oktober. November. Oktober apa November? Oktober, Pak. Kalau Oktober data sudah ada. Kalau November sudah ada atau belum? Ya kalau belum ada, Belum, gimana Pak. Anda Belum, bisa Pak. mengambil data? Yang ada di data Oktober. Maka Anda cari sampai Desember. Anda cari ini, partisinya berapa? Terserah mau partisi berapa. Mau partisi bulanan, Oktober, November, Desember. Berarti cuma ada 3 titik, ya kan? Kalau dipartisi semakin banyak, misalkan
60. 60 kan berarti harian. Ini 30, ini 30 harian kan? Kalau lebih banyak lagi boleh, Pak. Lebih banyak lebih baik kan? 100, 1000. Berarti bukan harian, Pak. Bisa per detik toh. Harga saham berubah nggak per detik? Iya kan? Boleh Pak. toh. Jadi boleh per detik berubah. Tapi Anda ngambilnya ini Oktober kapan? Terakhir, detik terakhir. Data Oktober 23 detik terakhir berarti tanggal terakhir kemarin kalau sudah ada, ya kan? Itu saat Anda rencana karena belum ada datanya. Tapi saat Anda mau laksanakan mengajukan ujian Sempro, data harus segera diupdate. Jangan sampai yang sudah terjadi Anda hitung. Paham ya? Cuma mengubah data S0. Dan akhirnya ini harus yang dihitung belum ada datanya. Kalau sudah ada data, ditolak. Nggak ada manfaatnya, udah ada data kok dicari, ya kan? Maka carilah yang belum ada datanya, tapi data S0 ini sudah ada. Cuma ada satu data S0. Berarti butuh berapa harga saham? Butuh berapa harga saham? 1. Ya satu. Lah kok tadi kok mengusulkan 12 bulan? Bingung yang diambil yang mana? Diambil cuma 2. Wildan diambil 2 tapi tahun yang lalu. Bingung, mau dibagi 2 datanya. Nggak logis. Iya kan? Oke. Sekarang kalau sudah ketemu S0, data apa lagi yang dibutuhkan? Untuk menghitung saham selesai apa belum ini? Apalagi selain S0? Up, down. Up, down. Up, down itu ada rumusnya. Dia pakai parameter apa? Butuh nilai apa? Oke. Butuh nilai apa? Peki. Apa itu? Apa itu P? Probabilitas naiknya, Pak, untung. Probabilitas naik. Ini Iya. untuk mencari P, ada rumusnya kan? Iya, Pak. Ada yang ditentukan setengah langsung. Kan ada juga tidak, ya kan? Iya, Pak. Nah, ini harus dibatasi. Anda pakai P berapa? P setengah atau P yang lain? Metode binomial, metode trinomial, ditentukan ini P-nya yang metode yang mana. Kalau metode yang lain, P-nya rumus, itu ada kan? Itu butuh apa lagi? Butuh mu kan? Iya, Pak. Mio varian. Butuh variansi toh. Iya, Pak. Ya kalau P-nya setengah langsung bisa, tapi kalau P-nya nggak setengah, kan belum tentu harga saham itu peluangnya naik dan turun itu sama-sama setengah, ya kan? Ada yang menggunakan metode lain, makanya ini perlu ada deskripsi data. Bab 3, metode penelitian, datanya itu digambar. Berarti butuh data banyak kan di sini? Nggak cukup setahun. Dalam statistik minimal 30. Ya kalau harian boleh, kalau bulanan 12 nggak cukup. Statistik nggak ngakui. Kenapa kok statistik? Kan ini bukan statistik. Lah sampean kan butuh parameternya statistik ini, rata-rata dan variansi. Iya toh? Data statistik itu ditolerir kalau minimal 30. Kalau Anda ngambil harian, boleh 1 tahun. Harian setahun kan ada 300-an. Ya. Oke, harian ada 300-an.
Katakanlah berarti ini setahun. Digambar. Kalau itu peluang naik itu lebih besar daripada peluang turun, kan trennya menaik ini. Berarti lebih cenderung naik. Peluang P itu harus lebih besar. Jangan ngambil P yang setengah. Itu logikanya nggak nyambung. Karena Anda maksa metode, tapi realnya dia beda. Maka real datanya harus digambar, deskripsi datanya dijelaskan dulu. Karakter data sahamnya kayak apa? Ya kalau terkadang naik, terkadang turun, ini seimbang. Nah ini seimbang. Kadang naik, kadang turun. Ini seimbang. Tapi kalau trennya menaik, berarti P-nya itu lebih besar daripada Q atau turun. Maka karakteristik data di deskripsi data itu harus jelas. Itu gunanya deskripsi data. Selain digambarkan, ketemulah nilai-nilai mu dan sariansi untuk menghitung nilai P yang tidak diambil setengah. Paham ya? Jadi, bukan hanya ngambil satu data, tapi ngambil banyak data sekedar untuk mengambil nilai parameter dari harga saham. Paham? Oke, setelah ketemu selesai, P ketemu, Q ketemu, U ketemu, D ketemu kan? Akhirnya ketemu kan ST. Nah, harga saham selesai. Barulah Anda menghitung harga opsi dengan cara mundur, ya toh. Jadi harga saham itu hanya untuk menentukan harga ST saja. Dan yang dipakai itu ST. Kalau opsi Eropa, ya toh? Kalau opsi Amerika beda ya. Opsi Amerika bukan ST tapi S dimanapun dia dipakai. Asia juga beda. Bukan di akhir aja. Asia itu rata-rata dari harga saham yang berjalan. Tujuan kita di sini harga opsi di awal. Clear? Ada yang ditanyakan? Bapak izin bertanya. Ya. Insya Allah udah gak ngelag. Minum air dulu, air putih. Nggak ada air, Pak. Habis, Kak. Berarti kan kita harus ada data S0-nya, harus tahu periodenya berapa. Nah, terus kan P-nya juga harus tahu kan ya, Pak ya? Iya, kan dicari, ditentukan, dipakai untuk menentukan nilai U dan D. Oh, jadi pas belum ditaruh di batasan masalahnya, Pak. Baru kita cari dulu, baru nanti ketemu terus taruh batasan masalah gitu, Pak. Di batasan masalah kita tentukan P-nya bagaimana, rumus P-nya yang dipakai. Kan tadi di awal saya bilang metode binomial itu banyak penentuan parameter P. Iya, Banyak Pak. model ditentukan. Tapi penentuan itu harus narasi logisnya nyambung. Kenapa kok kenapa kok diambil P-nya setengah? Padahal gambarnya nggak setengah. Dia trennya menaik, harusnya P-nya lebih besar daripada Q. Kalau itu ditanya gitu oleh penguji, kita nggak bisa jawab kan? Berarti batasan kamu itu salah. Jadi batasan boleh, tapi harus logis. Diterima secara akal, sesuai dengan data. Baik, Pak. Terima Oke. kasih. Oke, maka penelitian itu memang kita kan aplikasi kan, aplikasi ke data. Mau nggak mau kita harus cari data dulu. Karena yang kita teliti itu data, bukan teori. Kita hanya mengaplikasikan teori ke data, maka harus dicari datanya. Teorinya udah ketemu, datanya kok belum, berarti kan belum nyambung. Untuk menyusun proposal, data itu harus dicari dulu. Anda kan belum cerita data sama sekali kan di latar belakang. Padahal harus dua-duanya. Data dicari, teori dicari, disambungkan. Online data banyak ya. Ada lagi?
Wildan, Aksan, ada yang belum paham? Apa yang dibutuhkan, data yang dicari, kira-kira bisa digambar ya. Bisa tergambarkan. Pak, saya izin bertanya. Iya. Kan tadi kalau yang saya lihat di skripsinya Mas Akhyar itu Pak ya, nah itu nilai U-nya dijadikan batasan gitu kan, U atau D-nya. Nah itu berarti nanti kita bisa masukkan nilai U atau D-nya itu ke dalam batasan Pak. Boleh ya tadi kita bahas U dan D-nya kita tentukan, kita batasi bagaimana, tapi logis. Iya kan? U-nya kan bergantung pada nilai P. Kalau P-nya setengah logis, enggak apa-apa. Kalau enggak logis, berarti diganti. Jangan P yang setengah. Menentukan setengah sepertiga dari mana itu ya harus dari data. Karakternya data kayak apa. Maka datasan itu sesuai dengan data. Betul, dan? Oh iya Pak, berarti nanti kan kita masih datanya masih belum mencari kan Pak ya. Nah ini berarti nanti kalau batasan masalahnya muncul itu enggak apa-apa Pak ya? Ya harus dicari segera bareng. Anda menyusun proposal itu sekaligus data. Karena data itu kamu ceritakan di proposal. Udah dibilangin tadi. Iya kan? Anda menyusun proposal itu sekaligus cerita data. Karena di proposal itu ada di latar belakang kepentingan penelitian. Kenapa kok Anda menggunakan data ini? Cerita data kan? Data Telkom misalkan. Kenapa kok data Telkom yang diambil? Oh, karena Telkom favorit di Indonesia. Misalkan perusahaan terbesar di Indonesia. Itu kan latar belakang. Jadi Anda harus tahu datanya. Berbasis data. Ya. Yang sampean tulis selama ini kan memang belum ditulis karena alasan belum mencari data. Sehingga banyak keterbatasan yang belum ditulis. Mengenai data belum lengkap, batasan belum lengkap. Ya kan, karena belum mencari data. Lah kapan? Ya harus segera, karena latar belakang itu ada datanya. Paham ya? Iya Pak. Ada lagi? Aksan, barangkali? Belum ada kepikiran, Pak. Misalkan apa gitu, kayak oke, kalau Ada enggak, permisalan, Pak. ya gak apa-apa ya. Misalkan kan emang belum. Misalkan apa? Misalkan datanya apa? Memang belum dicari kan, ya makanya misalan. Oke, sementara belum ada ya, Aksan. Iya, Pak, belum ada, Pak. Oke, sekarang yang saya gambar ini semua, ini merupakan gambaran global dari langkah-langkah penelitian sampean toh. Langkah pertama Anda tentukan dulu ini. Ngambil dari mana? Dari data. Data diambil, dideskripsikan, digambar, sehingga ketemulah nilai parameternya untuk menentukan nilai U dan D. Sekaligus harga saham awal. Harga saham awal ketemu, dicari harga saham selanjutnya sampai ST. Caranya, metodenya gimana? Caranya masing-masing punya metode sendiri-sendiri. Ketemu ST, mundur, dicarilah harga opsi awal. Caranya gimana? Punya metode sendiri-sendiri. Selesai, ya sudah ketemu ini V0. Penelitian selesai. Ketemu kan hasilnya? Ada 3 metode ya, ketemu 3 hasil. Dibandingkan kan tinggal dibandingkan. Itu kan? Ini semua adalah metode penelitian. Tapi jangan digambar urek-urek, tapi ditulis. Ya, ini gambaran.
Ditulis langkah pertama ngapain? Jangan langkah pertama membaca buku. Langkah pertama kau membaca buku. Otomatis itu ya mengumpulkan data. Anda nggak ngumpulkan toh, cuma ngambil doang. Jadi data Anda kan sekunder. Jangan mengumpulkan data, mencari data. Nggak perlu ditulis. Langsung data itu diapakan. Karena sekunder itu otomatis data ada. Data diapakan. Setelah itu ngapain nomor 2. Sampai selesai nomor 3 dari tujuan itu membandingkan ya. Membandingkan hasilnya. Selesai ketemu. Inilah langkah-langkah atau metode penelitian di bab 3. Ini namanya algoritma dari nomor 1 sampai misalkan nomor 10. Dari tulisan ini Anda buat flowchart. Flowchart ya, gambar-gambar itu loh ya. Inputnya apa? Inputnya data. Setelah data diapakan sampai ketemu output. Outputnya ada 3. Ada hasil, nilai option, ada hasil perbandingan, berarti ada 2 tujuan. Outputnya 2. Paham ya? Ini metode penelitian. Algoritma tulisan. Tulisan ini digambar dengan bahasa program ya, namanya bahasa flowchart. Pakai simbol-simbol kotak, lingkaran, itu ya. Ada yang ditanyakan? Bapak mohon maaf ya. Ya, Data dulu baru Untuk internet. alasan pemilihan datanya nanti dijelaskan di latar belakang atau tidak, Pak? betul latar belakang itu. Kenapa ngambil data itu? Seperti tadi saya jelasin pakai data Telkom, Mas Bidan misalkan. Kenapa kok pakai Telkom? Oh, karena ayahnya kerja di Telkom misalkan. Boleh, yang penting alasannya logis dan ilmiah ya. Kalau alasannya karena kerja di lab di Telkom, ayahnya ya gak ilmiah itu. Alasannya mungkin karena favorit atau perusahaan besar banyak yang tertarik menanam saham di Telkom. Itu ilmiah. Jadi alasan itu. Bukan alasannya karena mudah dicari, ya itu gak ilmiah namanya. Anda bisa bedakan antara ilmiah dengan tidak ya. Mudah itu bukan alasan ilmiah. Ada lagi? Saya, Pak. Iya. Sam. Tadi kan untuk alasan kita memilih data ini tuh ditaruh di data belakang, Pak, ya. Nah, itu untuk urutannya di mana, Pak? Di paling bawah sendiri atau? Loh, Anda kan tadi di latar belakang menjelaskan tentang opsi, tentang saham, tentang metode, ya kan? Datanya kan belum diceritakan. Iya, Pak. Ya setelah itu, jadi itu kamu datanya diceritakan di situ, baru terakhir diaplikasikan teorinya, metodenya ke data ini, gitu. Oke? Di latar belakang. Bapak, maaf Pak, mau izin bertanya lagi Pak. Iya. Ini kan tadi kan data dijelasin setelah metode. Nah, berarti ya datanya kita ambil dari data apa, tahun berapa, gitu-gitu ya Pak. Iya. Nah, terus yang alasannya masuk juga, kayak misal alasan saya metode opsiasi, metode trinomial, multinomial pada data ini alasannya ya kenapa, terus sama datanya itu kenapa, gitu tak? Gitu Latar kah Pak? belakang ya, di latar belakang. Iya Latar Pak. belakang. Ya, alasan-alasan itu di latar belakang. Oh, baik Pak. Kalau deskripsi data itu di metode penelitian. Deskripsi. Deskripsi itu penjelasan tentang data. Bapak, maaf Pak, izin bertanya lagi. Berarti setelah metode itu maksudnya kayak data merupakan bla bla. Sebentar Pak. Apa?
di setelah metode itu maksudnya kayak kita jelasin datanya kayak misal data adalah gitu atau langsung aja di yang alasan yang terakhir itu Pak, data yang digunakan data misal gudang garam gitu. Kenapa? Karena ya ada rumor gak pernah bangkrut gitu lah Pak maksudnya Ya, kayak itu kata latar kunci. belakang. Oh iya Pak, Latar baik Pak, terima belakang. kasih. Kalau di metode penelitian, itu penjelasan tentang data, bukan alasan lagi. Data perusahaan ini dijelaskan. Ngambil dari mana, gambarnya, flowchartnya, scatter plotnya, sebaran datanya gimana, rata-ratanya berapa, variansi berapa. Itu kan deskripsi data, statistik deskriptif. Kalau datanya terlalu banyak untuk ditampilkan di bab MedPen, dilampirkan boleh. Tapi ada penjelasan data terlampir lampiran berapa. Misalkan ngambil setahun, datanya 300 ditampilkan dalam tabel itu kan kebanyakan. Nggak cukup, maka dilampirkan. Boleh. Tapi gambarnya digambar, ditampilkan. Gambarnya kayak apa, trennya harga saham kayak apa. Oke, ada lagi. Jangan menjelaskan tentang profil perusahaan ya, itu nanti laporan PKLI nanti. Nggak perlu profil perusahaan, Telkom nggak perlu, struktur, jalan, alamat nggak perlu. Yang dijelaskan cukup harga sahamnya. Mas saya izin nanya. Ya, Eh, berat untuk kan tadi kan berarti kita kan sudah banyak ya Pak dari kemarin tuh yang saham opsi itu untuk latar belakangnya. Nah, yang saya tanyakan itu untuk latar belakang itu apakah ada batasannya Pak? Latar belakangnya itu harus 3 halaman atau nggak ada minimal Mas, nggak ada batasan halaman. Skripsi pun nggak ada batasan halaman. Kecuali artikel ya, jurnal, artikel itu ada batasan, ada standar sesuai dengan jurnal. Kalau skripsi nggak ada batasan. Ada lagi? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ya, Untuk pengumpulan bab 1 ini deadline-nya kapan ya Pak? Anda siap kapan? 2 minggu Pak. Kan revisi lagi Pak. Iya Pak. Merenungkan istiqoroh dulu data apa yang ini. Ya, wis terserah sepakatan kapan. Yang penting siap dikumpulkan. Daripada nggak siap nilainya jelek, ya toh? Tapi kalau Ya, udah Pak. dikumpulkan, misalkan sepakat 2 minggu ya 2 minggu semua, karena sepakatan kelas, ya. Yang penting dikerjakan dengan baik. Masalah sempurna tidak itu memang belum sempurna. Tapi yang penting dikerjakan seoptimal mungkin baik menurut sampean masing-masing. Ya toh? Ada lagi yang ditanyakan. Jadi Anda untuk tugas minggu depan, revisi-revisi selama itu sampai ke batasan masalah manfaat tadi, plus metode penelitian. Metode penelitian minggu depan ya. Halo? Halo? Eh, dari mana itu, Hasan? Jangan katanya Pak. Tolong tidak. Hildan aja. Apa? Enggak Pak. Afif ini mau nanya Pak. Itu Pak izin bertanya. Heeh. Untuk minggu depan ya Pak. Kenapa? Minggu depan?
Kan itu udah mulai bab 2. Bukannya metode penelitian. Di silabus saya metode penelitian toh. Oh, gitu, Pak. Saya tampilkan ya. Itu berarti Ini research benefit, research limitation, research method, lah kan? Setelah UTS research method. Library teori setelahnya. Kenapa kok riset metode dulu? Karena sebenarnya data sekunder itu metode penelitian ada di bab 1. Kalau data primer ada di bab 3. Tetapi ada juga skripsi yang langsung bab 3 medpennya. Karena medpennya panjang, ya kan? Makanya ada yang di bab 3, ada yang bab 1. Makanya di sini saya taruh dulu di awal research metodenya. Baru setelah selesai, library teori kan tinggal ngumpulkan clipping teori. Yang susah kan research method. Ya toh? Ada lagi? Bapak berarti untuk minggu depan itu masih kelompok ya, Pak? Ya, masih kelompok. Karena proposal Anda belum dikumpulkan untuk pribadi. Baik, Pak. Terima kasih. Oke. Cukup ya? Oke, kalau cukup kita akhiri karena udah lewat dari jam 2. Minggu depan lanjut ke Yang menanya, Pak. Oh, mau tanya apa? Tanya apa? Berarti yang metode penelitian itu masih di bawahnya manfaat ya Pak? Berarti 1.7 metode penelitian gitu Iya, Pak? ya, ya. Iya. Masih di bab 1. Tetapi proposal sampean UTS itu nggak sampai medpen. Nah, karena medpen itu terkadang dijadikan satu bab 3. Tapi ada yang menggunakan kebijakan karena medpennya sedikit itu menjadi bab 1 kalau data sekunder. Nah, nanti kita pakai yang mana? Bab 3 atau bab 1. Nah, itu kan nanti tinggal mindahkan aja. Kalau udah kita kerjakan, mau ditulis bab 1, mau ditulis bab 3, kan tinggal ngasih bab aja. Ya toh? Kenapa kok lebih dulu? Kita dulu kan medpennya, karena ini lebih sulit. Karena lebih sulit daripada teori pendukung atau kajian pustaka. Baik Pak. Sekali lagi Pak izin bertanya. Ya. Ini kita berandai-andai yang sudah jadi. Nah, permisal-misalan. Misal kita memberikan proposalnya ya Pak. Nah itu kan di rumusan masalah kan ada 3. Misal dari saya, dari Ita, sama dari kombinasi berdua yang perbandingan. Berarti nanti pas mau setoran itu, setoran gitu. Ya, pas mau setoran itu berarti yang bagiannya Ita di aku dihapus, di bagiannya aku di Ita dihapus gitu Pak. Iya, kalau setor ke prodi maksudnya. Iya Pak, setor ke prodi. Iya, bukan setor ke saya kan, belum waktunya. Bukan Pak. Setor ke Prodin sebagai pengajuan judul. Iya, masing-masing dihapus. Tapi dihapus tuh disesuaikan ya. Kalau dihapus semua hilang, nggak nyambung nanti. Iya Pak. Disesuaikan. Ya Pak, sudah Pak. Kalau pertanyaan dari saya, terima kasih. Oke. Ada lagi? Pertanyaan, Wildan? Awas sudah cukup Pak. Sudah cukup ya. Oke deh. Kalau gitu kita akhiri minggu depan medpennya ya. Medpen itu algoritma yang pertama ngapain sampai terakhir tadi, terus digambar. Gambar pakai bahasa program simbol-simbol itu. Ingat, kalau algoritma itu kata kerja. Me gitu ya.
membuat gambar, membuat grafik, menghitung, itu ya, kata kerja. Kalau simbol, flowchart, itu gambar-gambar, simbol-simbol itu diisi bukan kata kerja, tapi kata benda. Seperti data. Terus data diapakan? Perhitungan nilai opsi. Perhitungan harga saham. Jadi kata benda. Paham ya? Oke, minggu depan kita review. Kita lihat hasilnya untuk bisa ditampilkan. Dengan begitu, feedback itu sangat penting karena dengan begitu semakin melengkapi. Kalau bisa antar kelompok jangan koordinasi, biar pikirannya berbeda. Lek pikirannya sama semua, nggak mengayakan, nggak saling memberi, nggak saling menambah pengetahuan. Jadi nggak usah contek-contekan, punya pikiran masing-masing, ya. Gunanya kalau di feedback, di review, oh ada tambahan, karena pikirannya beda. Paham ya? Oke, gitu aja. Pak. Kan ini bukan untuk dinilai kan, untuk sebagai pembelajaran. Maka kelompok masing-masing itu ya dikerjakan kelompok, bukan dikerjakan bersama kelas. Supaya pikirannya berbeda-beda, punya metode ini caranya begini, yang kalau sana beda, terserah nanti kita review sama-sama. Perbedaan itu akan menambah pengayaan. Jangan semua sama, salah semua, nggak ada yang menambah, nggak ada yang perbaiki, ya kan? Ya kalau dinilai salah satu, salah semua, benar satu, benar semua. Ini bukan untuk penilaian, tapi untuk pembelajaran. Makanya perbedaan itu memperkaya perbendaharaan pengetahuan. Mana yang lebih baik itu yang kita pakai. Oke, gitu aja. Mudah-mudahan minggu depan bisa dikerjakan dengan baik. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq hidayah, kita akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.